Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa soal ya yang ada di bab 3. Ya, tadi sudah saya pilihkan eh, soal yang pertama ya. Jadi soal yang pertama ini tentang rangkaian resistor ya. Jadi biasanya di soal itu kan kalau kemarin di teorinya kan sederhana ya. Cuma rangkaian seri, rangkaian paralel, tapi nanti di soal tuh biasanya rangkaiannya sudah rangkaian gabungan ya. Jadi nggak lagi sederhana seri paralel, jadi sudah campuran antara seri sama paralel begitu ya. Baik, langsung aja ya. Masih banyak yang gabung ini ya. Langsung aja saya share screen ini ya. Whiteboardnya dulu ya. Oke, sebentar. Saya share screen whiteboardnya. Nah, ini di monitor nampak whiteboard ya. Sudah, Pak. Oke, di whiteboard ya. Oke. Jadi saya pilihkan ini soal nomor 13 ya. Soal nomor 13 itu halaman 78 ya. Bab 3 ya, bab 3. Soal nomor 13. Nomornya 13 ya, halamannya 78. Nah, di situ ada 12 resistor dirangkai seperti pada gambar. Jadi gambarnya itu kayak membentuk sebuah kubus gitu ya. Jadi ada sebuah kubus gitu ya. Untuk sebuah kubus ya. Jadi resistornya itu berada di sisi-sisi kubus. Kubus itu kan punya 12 sisi gitu ya. Terus ditanyakan ini resistor, tunjukkan bahwa resistansi di antara A dan B adalah berapa tuh? 5R per 6 ya. R itu besar hambatannya ya. Jadi masing-masing kan ada 12 tadi. Itu masing-masing itu R. Jadi kalau dirangkai seperti itu diminta berapa resistansi hambatan totalnya itu antara A dan B itu hambatan ekivalennya ya, itu adalah 5R per 6. Ya, 5R per 6 ya. Jadi coba saya gambarkan dulu ya. Jadi kayak membentuk sebuah kubus gitu ya. Jadi ini saya tuliskan ini nomor 13 ya. Ginian. 13 ya. Jadi katakanlah ini ada sebuah kubus gitu ya. Nah, ini kan kubus gini ya. Nah, ini yang depan ya. Ini yang depan. Ada samping yang sebelah kanan. Nah, ini ya. Ini yang bawah. Yang bawah ya. Nah, ini ya. Terus ini nanti juga ada di sini. Nah, yang belakang ini juga. Nah, terus yang di sini juga ya. Sini juga ini. Nah, sampai sini juga ini ya. Ini juga ya. Nah, ini. Nah, termasuk yang belakang ini juga ya. Nah, gini ya. Ya, jadi diminta mencari ini loh. Apa ini? Ini kawatnya ya. Ini titik A gitu ya. Sampai yang di sini. Di sini ini B-nya ini. Nah, ini B-nya ini. Nah, ini B-nya. Masing-masing itu R ya. Jadi ada 12 ini ya. Ada 12. Bagaimana ini cara menghitungnya? Ya kita lihat dulu ya. Jadi kita lihat ini ada dari A ya. Dari A, jadi arusnya kan lewat sini nih. Dari A ini ya. Ini arusnya ini ya. Dari sini. Ini ada arus ini ya. Katakanlah arus I gitu ya. Masuk. Nanti di sini ini kan ada berapa cabang di titik A ini?
Dia masuk ke titik A, nanti kan dia bisa lewat ini kan, bisa lewat ke kanan, bisa lewat ke bawah, bisa lewat ke belakang ini ya, ke belakang. Jadi ada tiga ya, ada tiga ya, ada tiga. Kemudian berikutnya lagi ini ya. Jadi kalau saya gambarkan tuh gini lah. Saya gambarkan di sini ya, biar nanti kalian punya gambaran. Ekivalen kayak gini lah rangkaiannya tuh ya. Nah ini ada tiga nih ya. Nah ini ada tiga ini. Lewat sini, lewat sini ya. Nah ini ya, ada tiga kan? Tuh ini ada di titik A ini. Ini titik A ini. Nah ini. Nah kemudian rangkaiannya kan ini ada yang ke sana ya. Kita lihat aja yang ujung satunya lagi ya. Ujung terakhirnya yaitu B ya. Di B ini kan nanti juga gitu kan. Nanti arusnya kan keluar ya. Kalau di A tadi kan masuk ya. Ini arusnya kan keluar gini. Nah gini ya. Iya tentunya I juga kan. Ini juga gitu. Arus yang masuk ke B juga ada tiga kan. Dari apa ini? Dari depan, dari atas, dan dari ini. Dari kiri gitu ya. Nah itu. Jadi nanti tiga juga itu yang di B itu. Jadi saya gambarkan di sinilah. Ada tiga juga itu. Tiga juga pokoknya di sini. Ada tiga juga ini ya di sini ya. Satu. Ini nanti juga ya. Dua. Tiga ya. Ini juga. Ini nanti ini. Nah ini di B ini ya. Nah ini ya. Ini tadi arusnya kan ini nanti gini ya. Jadi ini arusnya ini ya. Sama yang di sini nih ya. Nah gini ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian rangkaian berikutnya, jadi ini, misalkan katakanlah yang ini aja deh, yang apa ini, yang paling gampang aja deh, yang ke kanan ya, ke kanan, terus ada lagi yang tersambung dari kanan, ini kan pecah dua ini ya, di kanan ini ada yang tersambung ke mana ini, ke sana ya, terus lalu ke B gitu ya. Jadi nanti di sini tuh nanti ada pecah, masing-masing pecah menjadi dua gitu ya. Jadi kalau kalian cermati ya, perjalanan mereka ya, dari sini, dari yang pertama lalu pecah dua ya, pecah dua, ini loh pecah dua ya, ada yang ke sana, ada yang ke sana itu ya. Habis itu dia masuk lewat yang sini gitu ya. Kalau ini kan langsung ya, nah, langsung ini langsung ke B, ini juga gitu nanti, ini nanti gitu nanti ini ya. Ini lewat sini, lalu ke B ya. Jadi ada berapa perlintasan nih ya? Satu, dua, tiga ya. Selalu tiga ya. Satu, dua, lalu tiga gitu ya. Tiga. Jadi kalau kalau saya gambarkan itu ada lagi yang masuk. Kalau saya gambarkan itu nanti kira-kira bisa seperti ini nanti ini ya. Nah, katakanlah dari di sini ada lagi gini nanti ya. Nah, gini ya. Terus ada lagi yang lewat sini misalkan katakanlah gitu ya. Ada juga yang lewat sini sih. Nah, katakanlah lewat sini juga ada ini ya. Nah, gini ya. Nanti gitu. Bentar, kayaknya biar gampang ini. Ada yang lewat sini juga ini ya. Nah, gitu ya. Begitu pula yang ini juga nanti gitu. Nanti ini juga itu. Ada yang lewat langsung sini ya. Tapi ada juga yang lewat sini nanti ya. Nah, lewat sini nanti. Nah, gitu ya. Begitu pula yang ini nanti. Ada yang lewat sini ya. Nah, ada juga yang lewat ini. Jadi berikutnya yang lewat yang sana ya nanti lewat sini.
Ini apa gambarnya ya? Gambarnya agak ruwet ini nanti ya. Jadi saya buat putus-putus aja ya. Putus-putus ke sini nanti. Sambungnya ke sini nanti. Nah, ini putus-putus ya. Maksudnya itu nah nanti gini ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya ini bisa kita lihat apa ini? Ini kan kayak tiga resistor paralel ya. Oke ya. Ini kan kayak tiga resistor paralel. Yang sebelah paling kiri ini ya. Yang paling kiri ini adalah tiga resistor paralel. Nah, paling kanan juga gitu. Tiga resistor paralel gitu ya. Ini cara berpikirnya gitu. Yang tengah, ada berapa resistor yang tengah ini? Coba kalian jawab. Yang tengah ini ada berapa resistor? Kalau yang paling kiri, 3 resistor ya. Yang paling kanan juga 3 resistor. Yang paling kanan berapa resistor? Halo? 6. Ya, 6. Kan totalnya 12 tuh. Iya. 12 ya kan? Kalian ada berapa sisi pada kubus? Pada kubus kan ada 12 ya. Jadi ini aja 3 ya. Ini 3, berarti kan 6, benar ya. Jadi gitu. Jadi sebetulnya rangkaian ini bisa saya gambarkan gini nanti. Ini saya sederhanakan jadi gini. Jadi rangkaian ini bisa saya sederhanakan. Rangkaiannya jadi gini. Nah, gini nanti ya. Nah, ini loh. Ini penyederhanaannya ya. Ini ya. Gini lalu ini gini ya. Ini gini ya. Gitu ya. Terus habis itu ini saya sederhanakan menjadi ini tadi ada 6 tadi ya. Oh, ini ada 6 lah ini. Inilah. 1, 2 ya. 3, 4, 5 ya. 6 ini ya. Nah, kayak gitulah. 6 ini ya. Jadi ini ada 6. Nah, ini ya. Ini 6 ya. Terus yang sebelah sini ada 3 lagi ya. Ini ada 3 lagi. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan ya. Nah, ini katakanlah gini lah. Ini sambung. Ini sambung. Ini B tadi ya. Ini B yang sini ini A. Nah, kayak inilah rangkaiannya ya. Ya, jadi ini 3 resistor paralel. Ini 6 resistor paralel. Ini 3 resistor paralel juga. Coba, kalau 3 resistor paralel itu berapa? Katakanlah misalkan masing-masing R. Jadi 3 resistor masing-masing R kita paralel. Nanti berapa? Rangkaiannya jadi berapa? Yang sebelah kiri loh. Berapa? 3 resistor paralel itu berapa? 1/3 R. Hah? Yang keras? 1/3. Ya, benar, sepertiga. Ya, sepertiga kan. Soalnya kan seper R ditambah seper R ditambah seper R kan. Kan nanti jadi 3 per R terus dibalik kan. Jadi R per 3 ya. Ya, benar. Sepertiga R per 3 ya. Jadi nanti yang sini ini nanti jawabannya ini. Sini apa? Sepertiga R ya. Nah, ini sepertiga R. Nah, ini sepertiga R. Kalau yang ini berapa? 6 resistor paralel. Berapa ini? 6. Iya, 1/6 R gitu ya. Terakhir sepertiga R juga kan ya. Nah, terus kemudian mereka apa? Sepertiga R di seri dengan 1/6 R di seri dengan sepertiga R. Berapa? Berapa? Jadi R rangkaian ya. R rangkaian. Berapa kalau gitu? 5/6 R, Pak. Ya, dari mana kan gini kan ya. Sepertiga R gini ya. 1/6 R
ditambah 1/3 R ya. Kan gitu, kan kita samakan penyebutnya ya. Jadi berapa ini? 2/6 ya, ditambah berapa? 1/6 ditambah 2/6 ya. Ini semuanya adalah R kan gitu ya. Nah, jadi berapa ini? 5/6 R ya. Ya, benar jawabannya ini ya. 5/6 R, ini jawabannya ya. Ini jawabannya ya. 5/6 R. Oke, gitu ya cara ngerjakannya ya. Udah selesai itu ya. Tuh. Kemudian coba saya carikan lagi ya. Jadi kayak gitu tuh cara ngerjakannya. Nah, kemudian saya carikan lagi soal yang banyak sering ditanyakan itu ya, yaitu yang kayak kemarin tapi yang 2 loop ya. Nah, nomor berapa misalkan ya. Nah, ini katakanlah misalkan saya pilihkan ini nomor 25 ya misalkan ya. Coba ya, sudah ya. Coba saya bacakan dulu nomor 25 ya. Nomor 25 ini halaman berapa? 80 ya. Soalnya ini, tinjau rangkaian arus searah seperti gambar ya. Dengan menggunakan metode arus cabang, maksudnya itu arus cabang itu maksudnya hukum Kirchhoff ya. Tentukan arus pada setiap cabang dalam rangkaian berikut. Jadi ini kan 2 loop ya. 2 loop berarti nanti ada arus 1, arus 2, dan arus 3 gitu ya. Jadi nanti ada 3 arus yang ditanyakan. Kemudian beta potensial antara titik A dan B ya. A-nya yang mana, B-nya yang mana itu ya. Oh ya, A-nya yang di atas, B-nya yang di bawah. Oke, jadi coba saya kerjakan ya. Ini sudah ya, saya hapus. Ya, berikutnya ini yang nomor 25 ya. Oke. 25. 25. Saya gambarkan dulu rangkaiannya ya. Jadi ada baterai. Di sini ada baterai. Terus di atasnya ada ini ya. Ada rangkaian ya. Ada hambatan, resistor. Terus di sini ada apa ini? Bentar kok jelek ini ya. Bentar saya perbaiki dulu. Biar gambarnya agak bagus sedikit lah. Terus di sini ada baterai lagi ya. Ini ada baterai lagi. Oke. Ya, ini baterainya ya. Terus ada resistor di tengah maupun di bawah ya. Di tengah ada resistor. Di sebelah mana? Kanan juga ada resistor ya. Nah, terus ini terhubung ya. Terhubung langsung ini ya. Ya. Terus ini sebagai titik B ini. Ya, ini sebagai apa? Titik A gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, sementara baterainya dikasih nilai berapa? Coba kalian buka bukunya ya. Mata saya kurang kelihatan ini. 7 Angkanya kecil. yang di kiri. Yang di kiri berapa? 7 volt. 7 volt. Terima kasih, saya dibantu ya. Mata saya nggak kelihatan ini. 7 volt ya, oke. 7 volt. Terus yang di sebelah ini, baterai yang satunya lagi, yang di atas ini. 15. Berapa? 15. 15 volt ya, 15 volt. Terus resistor yang di sebelah ini, atas kiri, berapa? 50. 50 ohm ya? Iya, Pak. Oke, 50 ohm. Terus yang di tengah ini berapa? 30.
30 ya? Ya. Oke, 30 ohm. Terus yang di sebelah kanan ini berapa itu? Kata saya nggak kelihatan juga ini. 40. 40 ya. Terima kasih sudah bantu saya. Iya, Pak. Oke ya. Nah, katakanlah kita menggunakan loop, bagaimana loopnya ya? Sebenarnya seperti yang saya singgung kemarin ya, loopnya itu boleh searah jarum jam boleh, berlawanan jarum jam juga boleh ya, terserah. Ini kan ada dua loop ya, dua-duanya searah juga boleh, dua-duanya berlawanan juga boleh. Yang satu searah, yang satu berlawanan juga boleh ya. Katakanlah misalkan saya ikut seperti yang slide yang saya bahas hari Senin lalu juga boleh ya. Katakanlah ini saya buat aja ya, loopnya searah jarum jam. Nah, gini juga boleh ya. Nah, ini loop 1 katakanlah gitu ya. Loop 1 gitu ya. Ini juga gitu misalkan ya, saya buat aja ikut yang kemarin ya, yaitu apa? Searah jam. Pokoknya pada dasarnya boleh sembarang ini ya. Nggak masalah. Yang penting itu apa? Kalian tahu aturan tandanya gitu ya. Terus arusnya misalkan katakanlah arus 1 ini ya, ini arus 1 ya. Searah dengan loop gitu. Loop 1 maksudnya ya. Arus 1. Arus 2-nya yang ini misalkan ya, searah dengan loop juga misalkan ya. Nah, ini searah dengan loop juga. Misalkan ini I2 gitu ya. Ya, terus di sini kan I3 ya. Kalau kemarin kan I3 ini kan campuran antara I1 dan I2 ya. Kalau I1-nya sih arahnya ke bawah ya, dari A ke B, tapi I2-nya kan dari apa itu? Dari B ke A. Katakanlah misalkan saya pilih arahnya misalkan ke bawah ya. Nah, ke bawah ini ya. Ini saya sebut dengan nama I3 gitu ya. Ya, ntar biar jelas nanti juga saya perbaiki dulu ya. Biar nggak ruwet gini ya. Kok sepertinya ruwet gitu ya. Oke, gini ya. Jadi misalkan I3 ini arahnya ke bawah. Nah, ini adalah apa? I3 ya. Nah, gitu ya. Oke. Ya, juga baterainya udah kelihatan jelas ya yang panjang dan yang pendek ya. Atau saya pertegas lagi lah, yang panjang ini panjang ya. Ini panjang. Ini pendek ya. Panjang itu plus, pendek itu minus ya. Panjang ini ya. Ini panjang. Ini pendek. Oke. Oke, pertama saya gunakan ini ya. Loop 1 dulu ya. Loop 1 saya tulis saja di sini ya. Loop 1. Loop 1 melewati apa aja loop 1 itu? Pertama dia melewati baterai 1 ya. Baterai 1 ini 7 volt ya. Ya, terus dia melewati hambatan ini 50 ohm yang dilewati I1. Terus dia juga melewati apa 30 ohm yang dilalui arus I3 ya. Sekarang kita lihat. Ya, coba kalian bantu jawab ya. Saya pengen ngecek pemahaman kalian ya dengan tanda-tandanya kemarin ya. Bentar kok ini ya. Oke, ada yang masuk lagi. Oke. Jadi kalau baterai 7 volt itu plus apa minus kalau menggunakan loop 1? Baterai 7 volt ini. Minus. Ya, tahu ya, benar. Nah, karena masuknya loop kan lewat kutub negatif ya, benar. Jadi saya tulis minus 7. Nah, karena baterainya minus ya. Terus kalau ini hambatan 50 ohm, plus apa minus? Plus. Kenapa kok plus? Karena Searah. searah, Pak. Searah, ya. Benar, Ya. searah. Karena searah dengan I1 ya. Jadi nanti plus ya. Saya tulis saja plus. Searah dengan I1 ya. Jadi apa? 50 I1 gitu. Kemudian kalau 30 ohm, plus apa minus? Plus. Kenapa? Searah. Searah. I3 kan searah dengan loop ya. Iya. Ya, benar. Nanti saya tulis ini. Plus berapa? 30 I3 ya. Nah, ini kan ya. Itu. Ya. Itu adalah loop 1 ya.
Atau bisa juga saya tulis gini ya. Biasanya kan kita nulisnya kan biasanya kan angka ditaruh di sebelah kanan ya. Kita tulis ulang aja. Ini nanti 50 I1 ya ditambah 30 I3 ya. Ini nanti sama dengan 7 kan gitu ya. Gitu. Itu loop 1 ya. Kemudian berikutnya saya tulis di sini loop 2. Loop 2 bagaimana? Dia melewati baterai 15 ohm ya. Tandanya bagaimana? Maaf, 15 volt. Baterai 15 volt tandanya apa? Menggunakan loop 2. Negatif. Negatif, benar. Berarti sudah paham ya. Negatif 15. Terus dia melewati hambatan 40 ohm sama 30 ohm ya. 40 ohm bagaimana tandanya? Plus apa minus? Plus, Pak. Plus searah ya. 40 I2. Kalau yang hambatan itu, hambatan 30 ohm, plus apa minus? Minus. Minus. Karena kenapa? Karena loop 2 berlawanan dengan I3 ya. Iya, Pak. Ya, benar. Jadi ini minus. Minus apa? 30 I3 ya. Nah, ini sama dengan 0 kan gitu ya. Sama dengan 0 atau biasanya kita tulis ini yang angka ditaruh di sebelah kanan ya. Jadi nanti gini ya. 40 I2 ya dikurangi 30 I3 sama dengan 15 gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu apa? Ya I1 berapa, I2 berapa ya, sama I3 berapa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu I3 itu apa ya. Katakanlah misalkan saya ambil titik A ya. Titik A, jadi kita gunakan Kirchhoff 1 ya. Bisa titik A, bisa titik B, terserah. Boleh milih ya. Pakai titik A boleh. Pakai titik B juga boleh. Katakanlah misalkan saya pilih titik A ya. Pada titik A. Pada titik A itu arus yang masuk apa? Karena ada 3 cabang titik A itu ya. I1. Ya I1 kan masuk ya. I1 kan dari kiri ya. Dari kiri masuk. Ya. Gitu kan. Ya, jadi kalau masuk saya kasih tanda positif. Jadi I1 masuk karena positif ya. Kemudian apalagi selain I1? Hanya I1. Coba perhatikan titik A. Titik A ini kan titik A ya. Ini loh titik A ya. Iya. Titik A kan ada arus I1 masuk ya. Terus ada lagi ini kan. Kan titik A ini ada 3 cabang ya. Ke kiri, ke kanan, terus ke bawah kan itu ya. Di kanan ada apa? Maaf, di kiri ada apa? Ada I1 yang masuk. Di kanan. I2 keluar, Pak. I2 keluar. Benar sekali. I2 kan ke sini nih, lihat ya. Ikuti yang saya buat loh ya. Meskipun nanti salah nggak masalah. Meskipun salah nanti nggak masalah. Nanti salah negatif gitu hasilnya nanti ya. Jadi I1 itu kan masuk ke titik A. Kalau I2 keluar dari titik A. Jadi nanti saya tulis ini nanti. Minus apa ini? I2 ya. Gitu kan. I3 bagaimana? Keluar kan. Kan keluar dari A ya. Lihatnya di A lah ya. Ya, jadi nanti minus juga nanti ini. Jadi apa nanti ini minus. Ini nanti I3 ya. Sama dengan apa? 0 kan ini. Ini Kirchhoff 1 ini ya. Gitu. Jadi nanti kita mendapatkan apa? 3 persamaan ya. Dari loop 1 ya, dari loop 2 dan dari titik A ya. Coba kalian lihat di loop 1 itu ada arus apa aja? I1 dan I3 ya. Di loop 2 itu ada apa aja? I2 dan I3 ya. Kalau di titik A, nah lengkap ada I1, I2, I3. Pertanyaan saya gini, kira-kira yang selalu ada di setiap persamaan itu apa? Baik di loop 1, loop 2 maupun titik A. I3 kan ya? I3. Ya benar. Jadi artinya nanti kita nyatakan semuanya dalam I3 ya. Ya, jadi dalam I3. Soalnya I3 itu ada di setiap persamaan. Jadi nanti loop 1 ya kita nyatakan dalam I3. Jadi gini. Katakanlah di sini I1 ya. I1 sama dengan apa sih di sini?
Di sini ya, I1 sama dengan apa? Apa? 7 gitu ya. Dikurangi ya. Dikurangi apa? 30I3. Terus dibagi kan ya? Iya, Pak. Berarti Dibagi 50. iya benar gitu. Dibagi 50. Nah, itu ya. Itu gitu. Itu yang di apa itu? Di loop 1. Sementara yang di loop 2, ya Pak, yang di loop 2 itu bagaimana? Saya tulis di bawahnya sini ya. I2 sama dengan apa gitu ya. Ini I2 sama dengan apa? 15 ditambah ya. 30 I3 kan ya. Terus dibagi apa? 40. Nah, gini ya. Oke. Habis itu substitusi ke ini, ke titik A ini ya, ke persamaan 3 ini ya. Jadi sebut aja ini persamaan 1 lah gitu ya, biar nanti kalian nggak bingung. Ini sebut aja ini persamaan 1 gitu ya. Yang sini apa? Persamaan 2 gitu ya. Ini adalah persamaan 2. Nah, ini persamaan 2 ini. Lalu substitusi ke persamaan 3 ini ya. Substitusi ke persamaan 3 ini nanti. Nanti persamaan 3 lah gitu ya. Substitusi ya. Berarti I1 tadi berapa itu? I1 7 kurangi 30 I3 ya. Dibagi 50. Terus ini dikurangi ini I2 15 ditambah 30 I3 ya. Dibagi 40. Ya, terus dikurangi I3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, supaya bisa diselesaikan samakan penyebutnya gitu ya. Berapa itu? 50 sama 40 berapa itu kalau penyebutnya disamakan ya antara 50 sama 40 itu berapa ya? 200, Pak. 200-an ya. Oke. Berarti saya kalikan 200 semuanya ya. Jadi ini 200. Benar sekali 200 ya. Kalau saya kalikan 200 jadi berapa ini? 200 kali ini dibagi 50 ya atau gini aja. 200 bagi 50 berapa ya? Benar 200. Berapa? 200 bagi 50 itu ya. 4. Ya, 4 benar sekali. Jadi ini jadi 4 nanti ya. Jadi nanti ini 4 ini. 4 kali berapa ini ya? 7 dikurangi 30 I3 gitu ya. Nah, ini tadi 200 juga ya. 200 dibagi 40 berapa? 5, Pak. 5, benar sekali 5. Nanti ini 5 ini ya. 5 berapa? 15 ditambah 30 I3 ya. Nah, ini kan 200 tadi ya. Jadi dikali 200 jadi tetap ini. 200 I3 kan itu ya. Sama dengan berapa? 0 kan gitu. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita kalikan ya, berapa ini? Jadi ini kalikan. Jadi ini kan. Apa buka kurungnya dikalikan ini ya. Jadi 4 kali 7 berapa itu? 28. Ya, sebentar. Saya tulis di mana ya? Bentar ya, saya tulis di sini dulu ya. Saya tulis di sini ya, biar dicukup-cukupin ya. Sebenarnya nggak boleh gini nih. Oh ya, biasanya nanti kalau ngerjakan, kalian nanti kerjakan soal di ujian. Jangan ngikuti cara saya ini ya, soal cara saya ini nanti membingungkan yang ngoreksi ya. Lebih baik di halaman baru. Cuma kalau saya halaman baru kan nanti hilang semua ini ya. Jadi kalau menurut saya, kalau gini kan masih bisa terbaca ya. Oh, habis ini sini. Kalau kalau di sini kan habis itu saya nulis di sini. Ini kan bagi kalian yang ngikuti proses kan nggak masalah, tapi bagi yang nggak ngikuti, misalkan saya yang ngoreksi kan, saya kan nggak tahu, saya yang bingung gitu. Jadi kalau sebaiknya nanti kalau ngerjakan alurnya bisa terbaca oleh saya yang mengoreksi ya, biar saya nggak bingung. Kalau saya bingung nanti akhirnya kan saya membuat kesimpulan yang bisa merugikan kalian, yaitu karena saya tidak mengikuti alur pengerjaannya ya. Jadi nanti coba upayakan nanti alur pengerjaannya itu terlihat oleh yang ngoreksi, sehingga yang ngoreksi nggak dibuat bingung gitu. Cuma kalau gini kan saya terpaksa harus
saya taruh sini karena apa? Karena kalau saya ganti halaman kan nanti hilang semua. Terus lupa ya. Oke, enggak apa-apa lah. Saya taruh di sini ya. Tapi jangan ditiru ini ya. Ini kan cuma sekedar contoh aja. 4 kali 7 dari berapa? 28. Ya, 28. Oke. Terus ini ya. Ini kurangi ya. Iya, dikurangi 120 I3. Iya, benar. 120. Ini jangan ditiru gini nih ya. Sama itu jangan ditiru naruhnya ini ya. Ganti halaman aja. 120 kurangi I3. Terus ini ya. Ini berapa ini? Minus 5 kali 15 ya. Berapa ini? 75. Minus ya. Dikurangi kan ya. Dikurangi 75. Terus berikutnya dikurangi lagi nih ya. Berapa ini? Dikurangi 150 I3. 150 ya. 150 I3 benar. Dikurangi 150 I3. Terus ini dikurangi 200 nih ya. Gila ya. Ya, terus dikurangi berapa? Sini. Dikurangi 200 I3 ya. Sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, sekarang angkanya itu berapa ini ya? 28 kurangi 75 berapa? Min 47. Min 47 ya, oke. Atau di sini minus 47 terus ini. Ini minus ya. Minus 120 I3, minus 150 I3, minus 200 I3. Berapa itu? Minus 470, Pak. Ya, 470 I3 ya. Sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti kalau gitu, berarti kan artinya kan ini nanti ya. Artinya kan I3 ya. I3 bagaimana kalau ini? 47 per min 470, Pak. Ya, coba ya. Gini, biar kalian nggak bingung, saya coba rincikan ya. Ini kan sama artinya gini ya. Min berapa ini? 470 I3 ya. Kan pindah ke sana jadi plus ya. Gini kan ya? Iya, Pak. Ya, saya coba saya detailkan aja ya. Biar nanti kalian nggak bingung. Sehingga nanti I3 berarti kan minus kan ya? Iya, Pak, minus. Berarti tadi salah arah ya. Kan kesimpulannya gitu. Salah arah ini berarti berapa ini? Minus berapa ini? 0,1 ya. Iya, Pak, 0,1. Ampere katakanlah gitu ya. Minus ya. Minus berarti arahnya itu bukan A ke B tapi apa? B ke A gitu ya. Oke. Nah, I3 udah tahu. Terus kemudian kalau I3 udah tahu kan saya bisa nyari I1, bisa nyari I2 pakai persamaan 1 ya. Persamaan 1 untuk mencari I1, persamaan 2 untuk mencari apa? I2. Oke lah. Saya habis I3 katakanlah biar urut ya, habis I3 I2 lah gitu ya. Kalau gitu berarti I2 bagaimana? Gunakan persamaan 2 ya. Persamaan 2 tadi kan ini. Ini kan 15 ditambah 30 I3 dibagi 40 ya. Jadi nanti ini 15 ditambah berapa itu? 30 I3 ya. Ini masukkan minusnya ya. Masukkan minusnya ya. Saya tadi kan salah milih arah ya. Jadi minusnya ke bawah akhirnya. Salah milih arah tadi ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting itu aturan tandanya ya. Nah, jadi berapa ini? 15 kurangi 3 ya. 15 kurangi 3 Iya, itu berapa? Pak. 12 ya. 12. 12 bagi 40. 0,3. Benar sekali. Berarti benar ya arahnya ya. Pas itu berarti benar arahnya ya. Ya, I2 udah benar. I2 adalah 0,3. Nah, setelah itu kalian cari I1 ya. I1 ini pakai rumus ini ya. 7 dikurangi 30 I3 dibagi 50 ya. 7 dikurangi 30 I3 dibagi 50. Oke, sudah saya ganti halaman ya. Saya ganti halaman aja deh.
Ini ya. Jadi apa tadi? I1 berapa tadi rumusnya? 7 min 30 I3 Ya, 7 min 30 I3 ya. per 50. Dibagikan ya. Nah, oke. Berarti berapa kalau gitu? 7, 30. Nah, ini tadi sudah terlanjur minus tadi ya. Salah milih arah gara-gara ya. Nggak apa-apa. Terus dibagi berapa? 50 ya. Nah, berapa kalau gitu? 7 0,3. ditambah ya. Ditambah berapa ini? 3. Ya, terus dibagi 50 ya. Iya, berarti berapa? 10 bagi 50 ya? 1/5 ya? Iya, Bener ya? Pak. 1/5 Pak. itu berapa? 1/5 itu 0,2 ya? Iya, 0,5. Bener ya, positif ya. Berarti arahnya bener ya. Jadi yang arahnya salah tadi cuma I3 ya. Oke. Nah itu, sudah kejawab semua ya. Sekarang pertanyaan lanjutnya itu apa? Kalian diminta mencari beda potensial antara titik A dan B. Berarti bagaimana? Nah itu ada 2 cara itu ya. Maaf, bukan 2 cara, 3 cara ya. Bisa lewat kiri, bisa lewat tengah, bisa lewat kanan. Kalian pilih yang mana? Lewat kiri berarti lewat baterai yang 7 volt ya. Lewat tengah langsung lewat hambatan berapa? Nanti nggak kelihatan ini ya. 30 ohm ya itu ya. Atau Iya, yang lewat kanan, lewat baterai sama hambatan itu. Saya kira yang paling gampang lewat tengah ya. Kan gitu ya. Lewat tengah. Jadi yang paling gampang itu adalah lewat tengah ya. Yaitu ini VAB. Ini aja nanti ya. VAB sama dengan apa? Ini aja. I3 kali hambatan 30 ohm ya. Nah, hambatan 30 ohm ini. Gitu. Nah, ini nanti sama dengan berapa? I3 tadi berapa? min 0,1. Ya, min 0,01 ya. Oke. Jadi pakai min 0,1. Oke. Kalikan 30 ya. Ya, jadi jawabannya apa nanti? Min 3, Pak. Min 3 ampere. Oh, bukan ampere, tapi apa? Min 3 volt. Ya, min 3 volt ya. 3 volt lah gitu ya. Nggak usah pakai minus, nggak apa-apa. Ya, VAB 3 volt gitu ya. Atau minus 3 volt. Oke ya, gitu caranya ya. Oke, bisa ya. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ini ke soal selanjutnya? Ada pertanyaan barangkali? Tidak ya? Tidak, Pak. Oke ya. Nah, kemudian ini lagi ya, coba saya bahas lagi yang soal ini. Katakanlah misalkan saya pilihkan yang ini ya. Satu soal lagi misalkan nomor 31 ya. 31 ini halaman 81 ya. Cuma saya nggak bisa baca angka-angkanya nih. Nanti saya dibantu kayak tadi ya, angka-angkanya. Coba saya gambarkan dulu ya. Saya gambarkan lagi ya. Berapa ini? 31 ya, oke. Saya gambarkan dulu. 31. Ini ya. 31. Ya, rangkaiannya di atas tuh ada baterai sama hambatan ya. Oke, jadi rangkaiannya gini. Di atas ada baterai sama hambatan ya. Baterainya menghadap ke ini, terus ini ada hambatan ya. Nah, gini ya. Terus di tengah itu ada baterai hambatan sama AB itu ya.
Oke, di tengah dia. Di tengah ada ini. Jadi nanti di tengah ini ada baterai ya. Terus ada cabang AB ini. Di sini nih. Nah, ini ya. Terus di bawah itu ada hambatan sama baterai juga ya. Jadi ini saya buat gini aja. Nah, gini ya. Ini ada hambatan. Ada baterai di sini ya. Nah, gini. Ini saya sambungkan ya. Nah, ini saya minta tolong dibacakan angka-angkanya nih, kecil-kecil. Itu hambatannya berapa? Coba halaman berapa? 31 ya? Maaf, Nggak, Pak. ada yang salah? Masih ada hambatannya lagi yang di sebelah kanan atas. Oh ya, terima kasih sudah mengingetin ya. Tadi saya hapus dulu ya. Ya, maaf saya salah ini. Nah, ini ada hambatannya ya di sini ya. Nah, benar. Saya tadi nggak cermat ya. Oke, di sini ada hambatannya. Gini ya. Ya benar ya gini ya. Oke, sekarang saya minta tolong ini. Itu baterai yang paling atas itu berapa volt itu? Ada hambatan dalamnya ya? Iya, ada, Pak. Baterainya berapa volt itu? 18. 18 volt ya? Iya, Pak. Ya, oke. 18 volt, hambatan dalamnya berapa itu? 2 ohm. 2 ohm ya. Jadi 18 volt, 2 ohm ya? Iya, Pak. Oke. Ya, satu di sini aja deh. 18 volt sama 2 ohm ya. Gini ya. Oke, terus yang baterai tengah itu berapa? 12. 12 volt ya. Ada hambatan dalamnya juga ya? Iya, 5 ohm. 12 volt ini ya. Sama 5 ohm gini ya. Iya, Pak. Terus yang paling bawah ini berapa nih? Baterainya. 36 volt. Ada hambatan dalamnya enggak? Ada. Nah, ini 36 ya. Oke, 36 volt. Hambatan dalamnya berapa? 4 ohm. 4 ohm. Oke. Kemudian hambatan yang paling atas di berapa? 8. 8 ohm ya. Iya. Terus yang paling ini, yang kanan ini. Yang kanan ini berapa ini? 3. 3 ohm ya. Oke, 3 ohm. Terus yang tengah ini berapa? 6. 6 ohm ya. Oke. Terus yang bawah ini? 1 ohm. 1 ohm ya. Nah, terus pertanyaannya tentukan arus pada setiap cabang dengan menggunakan metode. Oh, ini ada tambah lagi. Bila antara titik A dan B diberikan resistor sebesar 9 ohm ya. Tentukan arus pada setiap cabang dengan metode arus. Oh, dikasih 9 ohm itu yang titik A dan B itu ya. Jadi di sini nanti ada hambatan 9 ohm. Itu kata soal itu ya. 9 ohm. Dikasih hambatan 9 ohm itu kata soalnya gitu. Ya, jadi ini 9 ohm ya. Ya kita kasih aja di sini ya. 9 ohm ini kasih 9 ohm ya. Ini adalah berapa? 9 ohm. Di soal ngomongnya gitu ya, dikasih hambatan. Terus tanya arus cabangnya ya. Jadi nanti ada I1, I2, I3 katakanlah gitu ya. Nah, misalkan saya pilih misalkan loop 1 itu searah jam misalkan ya. Ya nggak harus, pokoknya sembarang lah gitu ya. Misalkan saya pilih loop 1 ini searah jam misalkan ya. Jadi searah jam berarti kan gini ya. Nah, gini kan. Nah, ini loop 1 ini. Saya tulis ini loop 1. Searah jam ya. Ini loop 2 juga misalkan saya pilihkan searah jam juga misalkan ya. Searah jam juga ya.
Oke. Ya ini hanya pilihan aja ya. Nggak harus pada dasarnya ya. Ini loop 2 ya. Misalkan ya. Ya, misalkan juga. Misalkan arus 1 itu searah dengan loop 1 misalkan ya. Nah, misalkan ini adalah sini ya. Searah dengan A, berarti kan ke sini nanti ini arus 1 ini. Ya, misalkan ini ya. Ini adalah I1 gitu ya. I2-nya misalkan searah dengan ini juga. Searah dengan loop 2 misalkan ya. Nah, katakanlah ini I2-nya ya searah juga. Ya, gitu kan. Misalkan I3-nya ke sana ya, misalkan ya, ini I3 ya. Ke arah kanan ya, misalkan ini. Ini adalah I3 misalkan ya. Nah, ini ya. Nah, pertanyaannya kayak tadi. I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa gitu ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya cara ngerjakannya ini sama seperti yang tadi saya bahas ya. Jadi kita mulai aja dari loop 1 ya. Ya, loop 1. Loop 1 dia melewati baterai 18 volt. Tandanya apa itu? Baterai 18 volt. Plus apa minus? Positif. Positif. Oke, saya tulis di sini ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Kan yang 8 ohm itu kan di soal R1. Yang 6 ohm yang di tengah itu R2, Pak. Itu nggak apa-apa kalau disandingkan dengan I3. Itu kan di tengah kan I3. Di tengah-tengah itu I3. I3 itu yang... Soalnya Oh ya, I3 itu yang di bawah, Pak. Yang 1 ohm itu. Yang R3 itu kan yang 1 ohm. gini, kan di soal itu kan harusnya kan nggak dikasih nama ya. Iya, Bener Pak. nggak? Nah itu makanya. Jadi gini, kan nama itu yang ngasih kan saya ya. Nama arus maksudnya ya. Kalau di soal itu kan yang dikasih nama kan cuma R ya, hambatannya kan. Baterainya Iya. juga ya. Jadi gini. Jadi saya ulang lagi di soal itu yang dikasih nama kan baterainya, hambatannya ya. Baik hambatan resistor maupun hambatan dalam dari baterai. Kalau arus yang ngasih nama kan saya ya. Lah, berhubung yang ngasih nama saya ya, akhirnya saya memberi nama ya. Oh iya. Jadi pada dasarnya pemberian nama itu bebas kok. Ya. Jadi kalian misalkan I1-nya ditaruh di R3 juga boleh. Ini kan kebetulan saya nggak gitu kan ya. Di R3 itu malah R3 itu yang mana ya? Saya nggak kelihatan. R3 yang di bawah 1 ohm. Yang 1 ohm itu ya. Oh ya, R3 itu ya. Malah itu saya kasih I2 ya. Jadi nggak apa-apa kok. Soalnya kan kita ngasih namanya itu kan, tadi kan saya ngasih nama kan berdasarkan loop berarti ya. Tidak berdasarkan resistor gitu ya. Dan nggak apa-apa kok. Ya. Tapi yang penting itu nanti setelah dapat angka itu yang harus disesuaikan dengan pemberian tanda tadi, pemberian nama tadi ya. Gitu. Jadi nggak masalah kalian memberi nama sembarang ya. Tapi begitu keluar ya sesuaikan dengan pilihan tadi. Yang penting itu dan mengikuti pilihan yang tadi ya, pilihan pemberian nama tadi loh. Oke ya, paham ya itu ya. Ya, jadi kembali lagi ke gambar yang saya buat tadi ya. Jadi 18 volt itu tandanya apa tadi? Plus ya? Plus. Oke, plus. Satu di sini. Positif. Terus dia kan loop 1 juga lewat ini hambatan 12 volt ya. Tandanya apa ini? Plus. Plus juga ya. Itu aja, plus. Ya, jadi ini plus. Jadi nanti ini plus 12 volt. Oke ya. Terus ini kan dia selain itu kan dia lewat ini, lewat hambatan dalamnya baterai ya. Hambatan dalamnya baterai 18 volt. Gini, kalau hambatan itu tandanya plus atau minus itu dilihat dari arusnya. Arusnya searah atau berlawanan. Coba. Hambatan dalam baterai kan 2 ohm nih, yang atas nih ya, kan 2 ohm. Itu dilalui arus apa itu? Arus yang melalui baterai 1 itu loh, yang atas itu ya.
Arus apa itu? Kan arus I1 itu ya. Arus I1 dengan loop 1 searah atau enggak? Searah. Searah berarti plus ya. Kalau searah itu plus. Jadi nanti hambatan dalamnya itu plus. Hambatan dalam itu loh. Yang 2 ohm itu loh ya. Jadi nanti 2 I1 gitu ya. Gitu ya. Terus selain dia lewat baterai, dia juga lewat ini kan. 8 ohm ini kan ya. Plus juga kan karena searah ya. Karena searah jadi plus juga ini. Jadi nanti plus juga berapa itu? 8 I1 gitu ya. Terus lewat ini juga kan ya. Ini apa? I1 juga kan ya ini ya. Ya ini plus apa? Plus ini nanti plus 3 I1 gitu ya. Nah, itu ya. Jadi I1 itu mulai dari sini kan ya, mulai dari sini dia melewati baterai sehingga baterai yang atas ini plus, terus lewat 8 ohm juga plus, lewat 3 ohm juga plus. Terus habis itu lewat ini 9 ohm. Tandanya apa ini 9 ohm ini? Plus apa minus? Pak? Ya. Kalau di soalnya ini si 9 ohm baru disebutin di poin C. Jadi poin A sama B kayaknya belum ada 9 ohmnya. Oh begitu ya. Coba saya baca lagi ya. Oh alah iya, saya tadi bacanya nggak anu ya. Oke. Oh ya. Oke. Ya dah, enggak apa-apa. Saya mulai jawab dari C dulu ya. Sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur itu ya. Oke, jadi ini jawaban C ya, maaf. Tadi saya bacanya nggak cermat ya. Oke. Ya, terima kasih sudah memberikan ralat ya. Jadi ini saya jawab yang C dulu ya. Sudah terlanjur soalnya ya. Enggak apa-apa lah. Iya, Pak. Ya, jadi kalau gitu, sekarang ini 9 ohm ini apa? Plus apa minus 9 ohm ini? Minus. Minus karena I3 dan loop berlawanan ya. Ya, satu saja minus ya. Minus berapa ini? 9 I3. Terus dia lewat ini, hambatan dalamnya baterai ini. Minus juga kan? Karena I3 ini ya. 5 ohm ini ya. Jadi nanti ini minus, ini nanti. Minus ini. 5 I3. Terus 6 ohm juga ya, minus juga ini ya. Minus 6 I3 lah, ini sama dengan 0 kan itu ya. Nah, ini 0. Lalu kita gabungkan aja berapa ini? I1 berapa ini? 2, 8, 3 ya. Berapa? 13 ya. Oke, jadi ini 13 I1 terus dikurangin ya. Bentar, saya rapikan dulu ya. Ini 13 ini. 13 I1 dikurangi berapa itu? 20, Pak. 20 I3. 20 ya, benar. 20 I3 benar. Sama dengan berapa? 18 tambah 12 ya. 30. Saya pindah jadi minus ya. Pindah ke kanan jadi minus kan ya. Iya, Pak. Ya benar. Nah ini nanti persamaan satunya ya. Oke. Nah, terus berikutnya loop 2. Nah, loop 2 ya. Loop 2 ini melewati baterai 12 volt ini plus apa minus ini? Minus. Minus, benar minus. Jadi dia minus ya, minus 12 gitu ya. Terus baterai 36 ini? Plus. Plus, oke. Positif 36. Terus ini lewat ini 6 ohm ini plus apa minus ini 6 ohm ini? 6 yang tengah ini ya. Plus. Plus karena searah dengan I3 ya. Iya. Plus benar sekali. Searah jadi nanti plus 6 I3 lewat hambatan dalam juga plus ya. Plus 5 I3 plus berapa ini? 9 I3 ya. Nah, ini terus lewat ini
Ini, hambatan dalam baterai 4 ohm ini, plus apa minus ini? Hambatan dalamnya ini, 4 ohm ini loh. Plus. Apa? Plus. Alasannya searah ya? Searah arus. Ya, searah arus. Jadi plus. Apa? 4I2. Plus lagi itu. 1I2 ya. I2 lah. 1I2 kan I2 ya. Udah, itu. Terus sama dengan 0 gitu ya. Sehingga nanti jadinya berapa ini? 5I2 ini. 5I2. Terus I3-nya itu berapa ini? 6, 5, 9. 20, Pak. Ya kayak tadi ya, 20 plus ya. Ya, plus 20 I3. 20 I3, benar. Terus sama dengan berapa? Ini 36, 24. Jadi minus 24 ya? Ya, Pak. Minus 24. Ya, gitu ya. Terus ini kan nggak dikasih titik ya. Titik apa ini? Titiknya mana? Ya, sama kayak tadi itu. Jadi untuk menentukan arus-arusnya itu, kita cari yang di tengah itu kan ya. Misalkan saya kasih titik sendirilah ya. Katakanlah misalkan saya pilih titik yang di sinilah ya. Sebut saja titik P misalkan ini ya. Sebut saja ini titik P ini ya. Misalkan aja ya. Titik P ya. Sebut aja di sini titik P. Ini titik P gitu ya. Titik P. Titik P arus yang masuk apa? I2. I2 ya. I1 keluar ya. Itu keluar. Ya, jadi satu aja minus ya. Minus I1. I2 kan masuk ya. Plus I3-nya Keluar. keluar juga minus. I3 sama dengan 0. Sama kayak pakai cara yang saya tadi ya. Itu yang ada semua itu apa? Setiap persamaan. I3, Pak. 3. Jadi nyatakan semua dalam I3 ya. Jadi kayak ini saya rubah dulu. Dalam I3 itu berarti gimana ini? Ya, ini ya, yang sini lah. Supaya jadi I3 itu berarti ini ya, I1 sama dengan apa? Minus 30 ya. Terus ditambah ini ya. Ditambah 20 I3 ya. Dibagi 13 gitu ya. Nah, itu. Ya, terus kemudian yang di sini ini berarti satu di sini aja deh. Berarti kalau yang ini I2 minus 24 ya. Dikurangi 20 I3 dibagi 5 ya. Nah, itu nanti masukkan ke persamaan ini ya. Persamaan ketiga ini. Nah, minus I1 berarti minus ini ya. Berarti ini minus min 30 ya. Ditambah 20 I3 dibagi 13 ya. Terus ditambah I2 ini minus 24 kurangi 20 I3 ya. Dibagi 5. Terus dikurangi I3 sama dengan 0. Nah, ini gimana nih? Disamakan penyebutnya dikalikan berapa ini? Ini per 13 per 5. 65, Pak. 65 ya, oke, benar. Kalikan 65 ya. 65 sehingga nanti ininya, nanti gini ya. 65 itu kan 13 kali 5 ya. Nanti gini Iya, nanti. Pak. Nah, nanti gini nanti. Minus 30
tambah 23. Ini ya. Ini nanti 13 nanti ya. 13. Ini berapa ini? Ini 65 nanti ya. Nah, 0 kan gitu ya. 0, sehingga nanti ini berapa ini? Minus 5, minus 30. Jadi berapa? 150. Ya, benar. 150 ya ini. Jadi ini 150. Ini berapa ini? Minus 100 I3. ya, benar. Terus ini minus lagi ya. Berapa nih? 13 kali 24 ya. 312, Pak. 312 ya. Iya. Terus ini berapa? 260 ya. Iya, minus 260 I3. Minus. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya berapa ini? Ininya dulu lah. Berapa ini? Angkanya ya, benar. Angkanya berapa ini? 150 dikurangi 312 ya. Berapa? Minus 162, Pak. Minus 162. Minus 162, benar. Terus itu I3-nya berapa ini? Min 100, min 20, min 65. Jadi minus berapa itu? Minus berapa itu? 425. I3 ya. Nah, gitu kan. Ya, sehingga nanti I3-nya berapa? Kalau gitu ya. Minusnya berarti ya I3-nya ya. Minus berapa itu I3-nya ya? Ini apa? Ya. Minus 162 dibagi 425 berapa itu? 0,38. Minus 0,38. Minus 0,38. Iya, angkanya gitu ya. Ampere ya. Iya. Berarti arahnya salah ya. Jadi harusnya I3 Iya, Pak, itu salah. arahnya bukan ke kanan tapi ke kiri gitu ya. Nah itu. Nah, kalau itu sudah tahu, nanti kan kalian bisa nyari I1-nya ya. Atau biar urut cari I2 dulu ya. I2 masukkan ke ini kan ya nanti ya. Kalian masukkan ke sini. Ya nanti dapat I2 kan ya, berapa. Kalau nyari I1 masukkan ke sini nanti ya. Nanti I1 itu berapa ya. Gitu kan? Udah kejawab ya. Nah, jadi nggak saya lanjutkan. Saya lanjut ke pertanyaan sebelumnya ya. Jadi itu, kan setelah I3 tahu kan kita bisa nyari I2 pakai persamaan yang di sini ya. Persamaan loop 2 tadi itu ya. Setelah itu kita nyari I1 pakai persamaan loop 1 ya. Tapi itu nggak saya teruskan, saya lanjut ke pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan apa? Kalau pertanyaan yang itu tanya apa itu ya? Arus yang lewat. Iya, Pak, arus yang lewat R1, R2, dan R3. Tapi dalam kondisi itu ya, apa itu 9 ohmnya nggak ada gitu ya? Iya, Pak. Oke, berarti saya coba gambar ulang lagi ya. Saya gambar ulang lagi, jadi gini. Nah, gini ya. Kan gini. Nah, gini kan. Terus di sini ada ini kan. Nah, ini. Ya, gini kan. Terus di sini ada apa ini? Nah, ini sampai sini kan. Nah, terus di sini ada ini. Ada gini kan. Nah, terus di sini buka ini ya. Nah, gitu kan. Terus yang di sini ini ada ini tadi ya. R1 itu yang atas ya.
R1 itu yang mana? Yang atas ya? Kecil itu apa ya? Yang atas itu apa? Iya, R1, Pak. Oke, ini R1 ya. R1 tadi berapa ohm tadi? 8. R1 8 ohm. Ini R2 ya? Itu R4, Pak. Oh, R4, oke. R2-nya yang mana? Yang paling bawah. Oh, ini R2. R2 di tengah, Pak. Maaf. Oh, tengah. Berapa tuh R2-nya? Berapa? 6 ohm. 6 ohm, oke. Terus yang sebelah sini tadi apa? R4 ya? R4, Pak. R4-nya berapa ohm itu? 3. 3 ohm, oke. Terus yang sini berapa ohm ini? Jadi R3 berapa ini? R3 ya? R3, Pak. R3 berapa? 1 ohm tadi ya? 1 ohm, Pak. 1 ohm. Terus baterainya ini berapa tadi ini? Yang sini? 18 tadi ya? 18, Pak. 18 berapa ohm ini? 2. 2 ohm ya, oke. Terus yang sini berapa ini? Berapa volt? 12, Pak. 12 volt berapa ohm tadi? 5 ohm ya kalau nggak salah tadi. Iya, Pak. 5 ohm. 5 ohm. Terus yang bawah ini berapa volt tadi? 36. 36 volt berapa ohm tadi? 4. 4 ohm ya, oke. Ya, jadi kalau seperti ini, terus pertanyaannya kan tanya ini di pertanyaan A ya. Arus yang melewati R1, R2, R3 ya. Yang R1 berapa, R2 berapa. Nah, tadi saya pilih tadi R2, R1 tadi kemana arahnya? Ke kanan jadi ya. Kalau nggak salah tadi. Ya, hanya ke sini tadi ya. Ini tadi ya. Ini adalah apa tadi? I1 tadi ya. I1 ya. Kemudian kalau I2 tadi ke sana ya. Ke kiri, Pak. Iya. Ya, ini maaf kok I2. Ini Pak, I2 benar ya. Tadi saya pilih apa ini? I2 tadi ya. Pak. Iya. Ya, ini I2. I3-nya kan yang ini tadi ya. Saya terlanjur ini tadi ya. Iya, Pak. Ya, tadi ini kan I3, oke. Ya, ini I3 lah gitu ya. Ini adalah I3. I3-nya saya tulis 0 ya. Loh, kenapa kok 0? Tahu jawabannya ya. Kenapa kok I3 0? Karena ini kan apa ini? Kebuka ini ya. Kan nggak mungkin ada arus ini. Jadi I3 0 itu karena ini loh. Karena ininya kebuka ya. Nah itu. Ya. Jadi itu. Jadi kesimpulannya nanti ini. Ini ya. Jadi I3 itu sama dengan 0 ya. Kan gitu. Sehingga kalau I3 sama dengan 0, padahal tadi di titik P tadi kan berlaku ini ya, tadi di titik P ya. Titik P yang tadi itu loh. Kan di titik P ini tadi ya. Min I1. Iya, nanti kan di titik P tadi ya. Oh, nanti kesimpulannya apa nanti? Kesimpulannya kan berarti nanti ini, apa itu? I1 sama dengan I2 kan gitu ya. Soalnya I3-nya 0. Kan gitu. Kan yang masuk itu kan I2. Yang keluar I1. Sementara I3-nya itu kan keluar tapi 0 ya. Sehingga nanti kesimpulannya kan I1 sama dengan I2. Nah itu. Lah itu berapa? I1 itu berapa? Sekaligus I2 itu berapa? Kan sama dia itu ya. Nah, gitu kan. Lah untuk menjawab itu ya. Kan gitu ya. Untuk menjawab itu, kalian gunakan loop ini ya. Loop yang besar ini gitu ya. Kalian gunakan loop yang besar itu ya. Jadi nanti kalian gunakan loop yang ini. Loop yang besar ini semuanya ini nanti. Ya, loop ini nanti. Nah, ini. Nah, gitu ya. Soalnya di sini kan di tengah ini kan nggak ada arus gitu ya. Jadi nanti gitu. Jadi untuk gitu. Coba perhatikan, loop ini melewati apa aja ini? Melewati, katakanlah loopnya saya buat searah jam ya. Dia melewati 18 volt. Tandanya apa ini? Plus apa minus ini? Positif. Terus dia melewati baterai 36. Plus apa minus ini? Plus. Plus ya. Dua-duanya plus ya berarti ya. Ya plus. Jadi nanti 18 itu plus. 36 juga plus ya. Nah ini. Sekarang hambatan dalamnya. Hambatan dalamnya plus apa minus 2 ohm ini?
Lihat, searah nggak dengan arusnya itu? Searah, Pak. Searah, berarti plus kan? Ya, plus. Jadi nanti ini plus, apa ini? 2I1, sama lewat 8 ohm itu ya. 8 ohm itu juga ini. Sama lewat itu. 3 ohm itu ya. 3I1 kan gitu ya. Plus ini ya. Jadi plus, plus, plus. Sekarang lewat ini. 4 ohm, dia plus apa negatif ini? Plus. Plus, karena searah dengan I2 ya. Iya, Pak. Searah I2. Jadi nanti ini plus lagi nih. Plus 4 I2 plus itu 1 ohm ini ya. Plus 1 I2. Ya, ini sama dengan 0 kan itu ya. Nah, gitu. Terus selanjutnya ini 18 tambah 36 berapa ini? 18 tambah 36 itu berapa? 54, Pak. Oke, ya 54 ya. 54. Ini berapa ini? 11 ya? Kok 11 sih? 13 ya? 13 iya. I1 ya? 13 I1. Terus itu berapa itu? 5 ya? Kan gitu ya? 5 I2 sama dengan 0. Terus kemudian ini, I2 dan I1 kan sama ini ya. I2 dan I1 kan sama. Sehingga nanti jadinya ini nanti. Saya tuliskan ini nanti. 13. Apa nanti ini? 13 I1 ditambah 5 I1 sama dengan minus 54 ya. Berapa itu? 13 I1 tambah 5 I1. 18 ya. Iya, Pak, 18. Ya, jadi itu. Jadi nanti kalau gitu berarti nanti langsung aja di sini ya. Kalau gitu berarti I1 minus 54 ya. Dibagi berapa? 18 ya. Berapa itu? 54 bagi 18 itu berapa? Minus 3. Minus 3. Persis 3 ya. Ya berarti salah nih ya. Arahnya salah ya. Iya, Pak. Ya, jadi harusnya arah arusnya itu salah ya. Jadi arusnya itu muternya ini kan ya. Muternya melawan jam ini ya. Jadi I1 itu arusnya itu harusnya ke apa itu? Ke kiri ya. I2 harusnya ke kanan gitu ya. Jadi gitu. Jadi jawabannya I1 itu 3 ampere yang melewati R1 ya. Yang melewati R2 0 ya. Jadi yang melewati R1, saya ulangi lagi, yang melewati R1 kan I1 3 ampere ya. Yang melewati R2 0 ya, tidak ada arus. Yang melewati R3 ya 3 ampere juga ya. Soalnya kan I2 kan 3 ampere ya. Nah itu. Udah ya. Jadi yang pertanyaan A kejawab. Dan yang pertanyaan B itu apa? Beda potensial antara titik A dan B. Ya ini. Jadi berapa sekarang tegangannya ya antara A dan B? Ini kan A dan B kan ini ya. A-nya yang mana? Kiri atau kanan itu ya? A-nya yang kiri, Pak. Yang kiri ya, oke. Jadi antara A dan B, oke ya. Jadi atau saya ganti huruf besar aja ya. Jadi ini A, ini yang B gitu ya. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Nah, untuk menghitungnya ini kita bisa lewat 2 cara ya. Bisa menggunakan loop atas, loop 1 katakanlah gitu ya. Bisa juga menggunakan loop bawah ya. Gitu ya. Jadi bisa menggunakan loop 1 atas atau bawah loop 2. Katakanlah saya pakai loop 1 ya. Loop 1 yang atas ya. Oke, jadi misalkan di sini saya buat lagi loop atas, loop 1 ya. Saya buat lagi di sini. Ini ada loop 1 ya. Nah, katakanlah lagi di loop 1 ini ya. Ini adalah loop 1. Saya beri nama loop 1 ya. Oke ya, loop 1. Jadi saya tulis di sini pakai loop 1. Ya, jadi bisa pakai loop 1, bisa pakai loop 2 ya. Cuma ini saya pilih pakai loop 1. Loop 1 ya.
Nah ini, coba. Loop 1 itu melewati ya, loop 1 melewati berapa baterai itu? Berarti 18 volt ya. Ini kebetulan saya pilih loopnya searah jam ya. Ya, loopnya saya pilih searah jam. Kalau gitu berarti baterai 1 18 volt itu plus apa minus? Plus, Pak. Plus. Oke, 18 gitu ya. Plus. Terus baterai 2, baterai yang tengah itu ya, plus apa minus ini? Baterai tengah ini. Plus, Pak. Plus juga ya. Plus berapa? 12 volt ya? Iya, 12, Pak. Ya, soalnya sudah ketindian ini. Oke, ya. Terus dia melewati ini 2 ohm sama 8 ohm ya. Hambatan dalam 2 ohm plus karena searah dengan arusnya ya. Jadi plus 2I1 lewat ini juga 8I1 lewat ini juga 3I1 ya. Oke. Jadi nanti gini. Jadi nanti ini plus berapa ini? Plus 2I1 plus 8I1 plus 3I1 ya. Nah itu. Terus habis itu kan dia ini lewat ini AB yang kita cari tadi ya. Ya itu kan. Jadi ini saya tulis saja ini. Plus VAB gitu ya. Oke. Plus VAB gitu ya. Terus baterai sudah tadi ya. Ini kan nanti lewat apa nih? I3 tadi ya. I3 arahnya ke sana ya. Plus apa minus kalau I3 ini? I3 kan arahnya kan ke sana tadi ya. Ini loh, sudah saya pilih tadi. Minus benar. Jadi nanti ini minus ini. Minus berapa itu? 5 hambatan dalam ya. 5I3 sama itu 6. R2-nya 6 ohm ya. Minus 6 I3. Nah, ini kan sama dengan 0. Nah, gini kan. Udah, sekarang kita tambahkan 18 tambah 12 itu berapa? 30 ya. 30 plus berapa ini? 13. 13. Terus apa? Plus VAB ya. Terus itu berapa itu? Minus berapa itu? Minus 11 I3, Pak. Nah, nanti kan gini ya. Oke ya. Oke, kemudian kalau gitu berarti kan tanyanya VAB ya. VAB. Iya, Pak, VAB. Ya, kita masuk. Jadi kalau gitu ini nggak cukup ya, saya pindah ke sini aja ya. Jadi nanti gini, sama gini nanti 30 gini kan. 13 I1-nya berapa tadi? Minus 3 Ya, ampere. jangan lupa minus. Soalnya tadi saya bertahan di yang lama ya. Hasilnya kan minus. Jadi jangan lupa memasukkan tanda minusnya ya. Minus 3. Terus lalu apa? Plus VAB ya. I3-nya berapa? 0. 0 ya. Jadi nanti apa? 11 kali 0 gitu ya. Sama dengan 0 kan itu ya. Ya. Jadi kalau gitu berapa ini? 30 dikurangi berapa ini? Berapa ini? Nih, pokoknya inilah 30. 30 dikurangi 39. Ya benar. 30 kurangi 39 ya. Plus VAB kan. Dikurangi 0 ya. Sama dengan 0. Berapa VAB-nya kalau gitu? 9, Pak. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah VAB-nya 9 volt ya. Udah kelihatan dari situ ya. Nah, itu benar. Jadi jawabannya adalah itu. Jadi kalau gitu VAB sama dengan 9 volt ya. Oke, itu ya. Ya, VAB-nya 9 volt udah kejawab ya. Itu juga akan kalian dapatkan hasil yang sama kalau kalian pakai loop 2. Kebetulan ini pakai loop 1 gitu ya. Ya, waktunya masih ada 4 menit ya. Ya, jadi seperti itu cara ngerjakannya ya.
Jadi hari ini saya sudah membahas 4 nomor. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nggak ada ya? Nah itu ya, jadi saya hanya membahas yang ini ya, yang apa? Yang 2 loop ya. Karena memang yang sering ditanyakan di ETS itu yang 2 loop ya. Kalau yang 3 loop itu kemungkinannya kecil, yang 1 loop itu juga nggak akan dikeluarkan karena terlalu gampang ya. Ya, yang 2 loop ya. Saya kira itu ya. Nggak ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Nggak ada ya? Halo? Iya, coba yang tadi mungkin yang terlambat gabung tadi ya. Coba berapa tadi? Tadi kode absennya berapa? Biar nanti berapa tadi? Coba ini dicatkan ulang aja deh. Saya ingatkan lagi ya buat yang terlambat gabung untuk absen lihat chat atau dicat lagi. Tadi saya lihat beberapa yang terlambat gabung nanti. Ya, jadi kalau sudah lewat jam 8.50 kalian sudah nggak bisa absen lagi ya. Sudah tertutup. Oke ya, kalau nggak ada saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.